Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh berkumpul kembali untuk memuji, untuk meninggikan, untuk menyembah Tuhan kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini, karena Dia baik buat kita. Mari kita akan mulai dengan berdoa. Terima kasih buat kasih karunia-Mu Tuhan, yang diberikan kepada kami sampai hari ini. Kalau kami ada itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu. Dan biarlah pagi hari kami mau mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kami. Dan biarlah Engkau disenangkan dengan segala pujian kami ini Tuhan. Kami mau fokus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Biar kehadiran-Mu saja yang kami cari itu ada di tengah-tengah kami. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Biarlah Engkau ditinggikan, disanjung tinggi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri dan pujikan hanya Engkau saja Tuhan milik kami. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Amin. Hanya Dia sumber kekuatan kita. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Ya, hanya Kau milikku, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku,
kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Ya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Katakan Allah sumber, ya benar Tuhan, Kau sumber kuatku, ya Tuhan Yesus. Kuatku dan bagianku selamanya. Katakan Allah sumber kuatku, ya benar Tuhan, Engkau sumber kuatku, oh Tuhan, dan bagianku selamanya, selamanya. Amin. Dia sumber kuat kita. Haleluya. Ya Tuhan, kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Katakan saya dipilih, saya dipilih dari segala bangsa, saya dipilih, ya dipilih jadi umatnya, saya dipilih, saya dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Katakan saya dipilih, saya dipilih dari segala bangsa, saya dipilih jadi umatnya, saya dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah, ya Tuhan, ya Tuhan, terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan, ya Tuhan, ya Yesus, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah, ya Tuhan, dan hormat kami,
terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami ya Tuhan. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Katakan terimalah kemuliaan ya Tuhan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan saja. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bersyukur punya Tuhan yang ajaib, yang hebat seperti Dia. Dia yang mengatur segala jalan hidup kita. Dia tahu semuanya. Dan pengaturannya pasti yang sempurna. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang Tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Engkau lebih tahu Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Kami percaya Engkau lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk
gagal. Kita angkat tangan kita sebagai pernyataan iman. Aku percaya kepadamu ya Tuhan. Aku percaya kepadamu ya Tuhan. Aku percaya kepadamu Tuhan. Ya Tuhan, ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai.
kami naikkan syukur. Karena kami percaya dalam pertemuan ibadah kami, Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan yang tidak pernah gagal, dan Tuhan yang tidak pernah lalai dalam menggenapi setiap janji-janji-Mu, kebenaran-kebenaran yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Pagi hari ini kami rindu supaya kebenaran-Mu kembali memerdekakan kami. Kebenaran dari hikmat dari surga, pewahyuan daripada firman Allah itu memberi kami kekuatan supaya kami cakap menjalankan kehidupan yang berkemenangan di dalam Tuhan. Hati kami siap dan terbuka untuk dididik, ditegur, diajar, dan sungguh-sungguh kami menerima arahan Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang rindu menunjukkan jalan-jalan yang harus kami tempuh. Bicara kepada kami sudah siap terima firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, shalom Bapak Ibu, apa kabar? Luar biasa, waktu berjalan begitu cepat. Mari kita belajar firman Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan sebuah topik yang cukup penting di hari-hari ini. Nah, bisa PowerPoint mungkin bisa ditampilkan. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar satu pembelajaran firman Tuhan yang saya kasih tema krisis iman. Ya. Kenapa ini muncul? Bapak Ibu mengamati kondisi yang terjadi hari-hari ini. Kemudian saya coba merenung bahwa apa yang terjadi hari-hari ini bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh bangsa-bangsa. Bagaimana pandemi COVID-19. Bagaimana pandemi COVID-19 itu kemudian bukan hanya menyerang dari sisi kesehatan, tapi virus corona ini kemudian menjadi multi problem, ya. Sangat kompleks sekali persoalan-persoalan yang ditimbulkan dengan adanya virus corona ini. Di awal saya berkata bahwa bukan hanya menyerang dan kemudian menimbulkan krisis dalam kesehatan. Dalam waktu cepat ya puluhan orang, kemudian ratusan, ribuan sampai ratusan ribu orang tiba-tiba terjangkit virus ini. Beberapa di antara mereka harus meregang nyawa, ya, kemudian berpulang kembali kepada Tuhan yang menciptakan. Beberapa orang masih bergumul dalam keadaan yang kritis. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, waktu saya coba terus mengamati perkembangan daripada COVID-19 ini, kita menemukan bahwa ternyata bahwa virus corona ini bukan hanya menggoncangkan kesehatan, tapi kemudian mulai merebak dan menggoncangkan ekonomi bangsa-bangsa termasuk Indonesia. Terjadi krisis ekonomi, beberapa kepala keluarga harus kehilangan pekerjaan, beberapa perusahaan harus tutup, ya. Kemudian keuangan menjadi sulit, ya. Dan itu terjadi sampai hari ini. Apakah hanya berhenti sampai di sana? Tidak, ya. Problem ini kemudian merebak masuk sampai kepada yang namanya krisis dalam keluarga. Ya jelas karena keuangan begitu sulit, penghasilan menurun, ya, kebutuhan semakin meningkat, ya, maka tidak bisa lagi dibendung, tiba-tiba terjadi konflik di dalam keluarga. Dan ketika keadaan begitu bertambah sulit, masalah semakin menekan, Bapak Ibu, pada akhirnya terjadilah yang namanya krisis iman. Beberapa orang kemudian mulai mempertanyakan Tuhan. Beberapa orang kemudian meragukan janji-janji Tuhan. Orang kemudian berkata, di mana Tuhan? Kenapa Tuhan mengizinkan virus corona dan membuat ekonomi goncang, membuat kesehatan begitu mengalami perjuangan yang begitu sulit. Orang mulai kehilangan keyakinan akan keberadaan Tuhan. Orang mulai mempertanyakan Tuhan. Orang mulai
tidak lagi berpegang kuat kepada janji-janji Tuhan. Krisis iman kemudian merebak dan menggoncangkan banyak kehidupan. Bukan hanya orang-orang Kristen, orang-orang di luar sana pun mereka bertanya-tanya, kenapa Tuhan mengizinkan ini? Apakah Tuhan tidak sayang sama manusia? Apakah Tuhan tidak bisa hanya dengan sepatah kata saja dan membuat virus corona ini tiba-tiba lenyap dari bumi? Bisa, tapi kenapa? Kenapa? Dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita untuk belajar dari kisah Gideon. Bapak Ibu kalau membaca kitab Hakim-Hakim, Bapak Ibu akan temukan bagaimana kondisi Israel. Ya, ketika Israel masuk dalam masa kesesakan, mereka kalah perang, terjadi kelaparan, mengalami krisis, mengalami berbagai macam persoalan kehidupan. Waktu mereka ada dalam kesesakan, mereka berseru kepada Tuhan. Lalu Tuhan memunculkan hakim-hakim untuk menolong mereka, memimpin mereka keluar dari krisis, keluar dari semua persoalan. Waktu mereka mengalami masa kelegaan, ya, Bapak Ibu akan temukan waktu kita baca kitab Hakim-Hakim, Bapak Ibu akan mendapati waktu masa lega, ketika kenyamanan sudah mulai datang, bangsa Israel kembali lagi melupakan Tuhan. Bangsa Israel kembali lagi tidak mentaati Tuhan. Lalu kemudian mereka mengalami keadaan yang sulit, berseru lagi, kemudian dapat kelegaan, sulit berseru lagi, ya. Nah, hari ini kita akan berfokus pada Hakim-Hakim 6 dan Hakim-Hakim 7. Di dalam dua pasal ini Bapak Ibu akan belajar bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel. Secara khusus Tuhan menolong Gideon yang telah mengalami krisis iman di dalam dirinya. Kehilangan keyakinan dan kepercayaan yang begitu kuat kepada Tuhan dan kepada firman-Nya, kepada janji-janji Tuhan. Saya tidak tahu apakah hari-hari ini jangan-jangan di antara kita sedang mengalami krisis iman. Keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan mulai tergoncangkan. Kepercayaan kita kepada firman dan janji yang kita pernah terima mulai meluntur, ya. Nah, kita mau belajar hari ini, kita mau bercermin daripada kehidupan Gideon dan bangsa Israel. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak akan baca seluruh kitab ini, dua pasal ini terlalu panjang. Tapi saya akan coba sampaikan kepada Bapak Ibu beberapa ayat saja. Nanti kemudian saya akan menceritakan secara singkat kronologisnya, supaya kita mengerti bagaimana Tuhan menolong Gideon supaya dia kembali memiliki sebuah keyakinan, kepercayaan, iman yang teguh kepada Tuhan. Lalu kemudian dia meraih kemenangan bagi bangsa Israel karena pertolongan Tuhan. Nah, mari kita lihat beberapa ayat lebih dahulu. Bapak Ibu, di dalam Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-11, saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara, saudara bisa lihat di slide depan, ya. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abieser itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Bapak Ibu perhatikan sejenak, ya. Dikatakan malaikat Tuhan datang menjumpai Gideon yang sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur, ya, bukan di tempat pengirikan gandum, ya. Jadi dia sedang mengerjakan sesuatu di tempat yang berbeda dengan sebuah tujuan, agar tersembunyi bagi orang Midian. Jadi ini dilakukan dengan diam-diam. Kenapa? Nah, kita harus tahu bahwa Israel pada waktu itu, pada zaman Gideon, mereka ini
ditawan, mereka ini telah dikalahkan, ditaklukkan oleh orang Midian selama 7 tahun. Nah, orang Midian ini sangat-sangat kasar, sangat-sangat jahat. Setiap kali bangsa Israel menabur, kemudian waktunya menuai, mereka tiba-tiba datang, mereka rampas semua, mereka hancurkan semua. Lalu kemudian Israel mengalami yang namanya kelaparan. Ya, setiap kali waktu musim panen, mereka datang ribuan orang. Alkitab berkata seperti belalang, mereka tiba-tiba datang menghancurkan, merusak dan membinasakan semuanya, mengambil apa yang mereka bisa ambil. Dan Alkitab mencatat dalam Hakim-Hakim 6 ayat yang kedua, dikatakan begini, orang Israel itu sangat ketakutan kepada orang Midian, sehingga mereka bersembunyi di kubu-kubu, di goa-goa. Saking takutnya, mereka ada dalam kondisi yang takut. Lihat orang Midian datang, mereka lari, mereka sembunyi, karena mereka tahu bahwa mereka akan mengalami kesulitan, mengalami kesukaran, mengalami masalah ketika orang Midian datang menyerang mereka. Nah, inilah alasan kenapa Gideon kemudian dia mengirik gandum di tempat pemerasan anggur supaya tidak ketahuan, ya. Nah, ayat 12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Kemudian ayat 13, jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang dikatakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ayat yang ke-15. Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Bapak Ibu, dari ayat-ayat yang kita baca ini, kita dapat menarik sebuah kesimpulan, ya, bahwa Gideon sedang mengalami krisis kepercayaan kepada Tuhan. Mari kita lihat beberapa ciri yang mungkin bisa menjadi cermin buat kita. Jangan-jangan kita juga sedang mengalami krisis kepercayaan, krisis iman kepada Tuhan. Nah, ciri yang pertama kita bisa lihat, orang yang mengalami krisis iman, ya, orang yang mengalami krisis keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan dan pribadinya, itu yang pertama begini, suka mempertanyakan Tuhan. Ya, di dalam persoalan-persoalan yang dihadapi, bukan bertanya kepada Tuhan apa yang harus dilakukan, bukan bertanya kepada Tuhan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi pelajaran yang Tuhan mau ajarkan kepadaku, tapi justru mempertanyakan eksistensi Tuhan. Bertanya gini, kalau Tuhan menyertai, kenapa aku alami ini? Kalau Tuhan mengasihi aku, kenapa aku hadapi kesulitan? Kalau Tuhan mengasihi aku, kalau Tuhan menyertai aku, kenapa aku hadapi keadaan yang begitu berat? Itu mempertanyakan Tuhan. Ketika malaikat Tuhan datang kepada Gideon, ya, lalu Tuhan berkata begini, Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah perkasa. Bapak Ibu baca tadi, Gideon berkata gini, kalau Tuhan menyertai kami, kenapa kami mengalami masalah ini? Saudara lihat, dia bukan bertanya,
Ya, apa yang aku harus lakukan Tuhan? Enggak, dia justru mempertanyakan keberadaan Tuhan. Dia meragukan penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan menyertai kami, kenapa? Kenapa kami hadapi masalah ini? Kalau Tuhan mengasihi kami, kenapa virus corona tidak diambil? Kenapa harus terjadi ada hamba-hamba Tuhan yang mengalami dan sakit karena virus corona? Bahkan ada yang meninggal. Kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa saya mengalami krisis ekonomi? Kenapa keuangan saya tidak membaik? Kenapa keluarga saya ada banyak pertanyaan. Kenapa? 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 Itu kita sedang mengalami sebuah krisis keyakinan, kepercayaan kepada eksistensi dan keberadaan Tuhan. Kita mempertanyakan kesetiaan Tuhan. Kita mempertanyakan janji Tuhan dalam hidup kita. Gideon berkata, kalau Tuhan menyertai kami, kenapa kami mengalami ini? Di mana Tuhan yang diceritakan oleh nenek moyang kami, yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Di mana Tuhan yang gagah perkasa itu? Bapak Ibu, orang kalau mengalami krisis iman, selalu mempertanyakan Tuhan. Selalu meragukan keberadaan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, ciri dari orang yang mengalami krisis iman, cenderung bersikap pesimis. Nggak yakin. Tuhan bilang gini, Tuhan tidak tanggapi ya semua keluhan-keluhan daripada Gideon. Ya, waktu dia berkata, kalau Tuhan menyertai kami, kenapa kami mengalami ini? Tuhan cuma bilang gini sama Gideon, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah bangsa Israel dari tangan Midian. Saudara tahu apa yang dia bilang? Ah Tuhan, aku ini, kaumku ini yang paling kecil dari semua suku Manasye. Dan aku paling muda, apa yang aku bisa buat? Aku ini tidak bisa apa-apa. Padahal Tuhan bilang begini, kamu tuh pahlawan gagah perkasa. Aku menyertai engkau, aku mengutus engkau. Pergi dengan kekuatanmu. Ah, masa aku bisa sih? Ya, nggak punya keyakinan, padahal Tuhan berkata, aku menyertai engkau, aku mengutus engkau, kekuatanku bersama dengan engkau. Tapi kembali lagi, masa sih? Ya, bukankah kita seringkali seperti itu? Masa sih bisa dipulihkan? Masa sih bisa menang? Masa sih bisa punya masa depan yang cerah? Sementara keluargaku mengalami begitu banyak masalah. Ya, kita mempertanyakan, kita tidak yakin, kita pesimis dengan janji-janji Tuhan. Kita pesimis juga dengan masa depan kita. Kita pesimis dengan janji pemulihan yang Tuhan janjikan kepada keluarga kita. Bapak Ibu, itu sedang memberi kepada kita sebuah sinyal dan tanda bahwa kita ternyata sedang mengalami krisis iman. Kepercayaan kita kepada Tuhan, keyakinan kita kepada firman-Nya mulai sedikit demi sedikit terkikis. Sehingga yang muncul adalah keraguan. Yang muncul adalah pertanyaan-pertanyaan tentang kesetiaan Tuhan, keadilan Tuhan, kasih Tuhan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, sekarang mari kita lihat apa sih penyebab krisis iman. Waktu saya coba merenungkan kehidupan yang sedang dijalani hari-hari ini, kemudian bercermin daripada apa yang sedang terjadi di masa, di zamannya Gideon. Bapak Ibu, saya temukan beberapa hal yang menjadi penyebab kenapa orang mengalami krisis iman. Kenapa kepercayaannya mulai gugur satu demi satu. Keyakinan kepada firman Tuhan mulai lagi tidak lagi menjadi kekuatan untuk dia bersandar dan berpijak untuk berjalan dan merebut kemenangan-kemenangan dalam kehidupannya. Yang pertama Bapak Ibu, penyebab orang mengalami krisis iman itu karena hidup di dalam kesesakan. Ya, menghadapi masalah-masalah yang tidak kunjung selesai, sepertinya jalan buntu, nggak ada kelegaan.
Ya, begitu berat beban yang harus ditanggung. Ya, kita sudah berjeri lelah, tapi nggak ada sebuah cahaya yang bisa memberikan kepada kita sebuah pengharapan. Sepertinya gelap masa depan kita. Ya, kita ada di dalam kesesakan karena beban yang begitu berat, masalah yang tidak terselesaikan. Lalu kemudian kita kehilangan keyakinan bahwa masalah kita ini bisa diselesaikan, bahwa kita bisa menang dan merebut semua janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mulai kehilangan keyakinan dan kepercayaan. Apakah benar keluargaku bisa berubah, pasanganku bisa berubah? Apakah benar aku bisa memiliki masa depan yang penuh pengharapan? Sementara realita telah memperlihatkan kepadaku betapa susahnya kehidupan, betapa sulitnya orang tuaku berjuang untuk membiayai kehidupan. Jangankan mau sekolah, jangankan mau kuliah, sehari-hari saja di masa pandemi ini begitu sulit. Di dalam masa-masa kesesakan seperti ini, ya, sakit yang tak kunjung sembuh, ya, proses pemulihan ekonomi yang tak kunjung datang untuk memberikan kelegaan, itu banyak kali membuat kita mulai kehilangan keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Ingat, setiap kali kita bicara tentang iman atau percaya, selalu mengacu pada kata pistis, yang artinya keyakinan yang teguh kepada pribadi Tuhan dan kepada firman-Nya. Jadi kalau orang mengalami krisis iman, dia sedang kehilangan keyakinan akan keberadaan Tuhan. Benar enggak Tuhan menyertai saya? Benar enggak Tuhan mengasihi saya? Ya, kehidupan yang begitu berat, beban berat, ya, kelelahan secara fisik, emosional, dan spiritual, itu seringkali bikin kita burn out, kita merasa capek dengan kehidupan, sehingga tidak ada lagi daya untuk bergerak maju. Akhirnya kita menjadi pasrah, bukan berserah, tapi pasrah, putus asa. Itu sedang memberikan kepada kita sebuah tanda bahwa kita sedang menghadapi yang namanya krisis iman. Yang kedua, Bapak Ibu, waktu saya merenungkan penyebab krisis iman yang kedua adalah begini: dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Lihat, Gideon itu sangat takut, sama takutnya dengan orang-orang Israel yang ada pada waktu itu. Dia bersembunyi, ya. Dia bersembunyi, dia merasa begini, bagaimana mungkin kita bisa menang? Bagaimana mungkin mereka sekali datang seperti belalang dalam jutaan orang, begitu mencoba menyerbu kita ini tidak ada daya. Ya, dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Nah, orang yang selalu ada dalam ketakutan dan kekhawatiran itu adalah orang yang sangat mudah mengalami begini, keraguan kepada Tuhan dan firman-Nya. Pembunuh iman yang paling kuat dan paling cepat itu ketakutan dan kekhawatiran. Waktu engkau takut, ya, karena engkau melihat masalahmu lebih besar daripada Tuhanmu. Waktu kita takut, karena kita terintimidasi kan. Karena kita melihat tidak ada jalan keluar. Karena kita merasa sangat besar dan berat bebanku ini. Ya, nah ketakutan itu, ya, itu sedang mengecilkan Tuhan kita. Saudara sedang mengecilkan Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak mampu untuk menolongmu. Kekhawatiran itu keraguan kita akan kemampuan Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu tidak sanggup pelihara kita. Seolah-olah Tuhan itu tidak sanggup untuk memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan kita. Dia tidak sanggup untuk menolong kita. Saudara lihat, ketakutan dan kekhawatiran itu menggerogoti imanmu.
itu mengikis kekuatan keyakinanmu kepada Tuhan dan firman-Nya. Waktu Saul berhadapan dengan Goliat, melihat Goliat yang tinggi besar, Bapak Ibu, tiba-tiba dia mengalami yang namanya ketakutan. Kalau kita baca di dalam kitab Samuel, saudara akan temukan begitu Goliat tampil, bukan hanya orang Israel yang lari ketakutan, Saul juga lari ketakutan. Padahal Bapak Ibu, Tuhan telah memberikan kepada Saul kemenangan-kemenangan. Bahkan itu dinyanyikan bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Iya kan? Itu dinyanyikan oleh orang-orang Israel. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Walaupun Daud berlaksa-laksa. Tapi Saul beribu-ribu, artinya begini. Dia telah melihat bagaimana Tuhan memimpin, menyertai, dan memberikan kemenangan kepada dia. Tapi waktu melihat Goliat yang tinggi besar, ketika ketakutan menguasai hatinya, tiba-tiba dia menjadi ciut. Dia melihat begini, Goliat sangat besar. Lalu kemudian dia mengecilkan Tuhannya. Bapak Ibu, ketika kita melihat masalah kita sangat berat, sepertinya orang tidak ngerti masalahku. Masalahku ini susah, berat, tidak ada jalan keluar. Aku udah coba ini, coba itu, coba ini, coba itu. Kemudian kita menjadi takut dan khawatir akan masa depan kita, akan hidup kita. Kemudian ketakutan dan kekhawatiran mendominasi hati dan pikiran kita. Lalu kemudian keyakinan kita, iman kita kepada Tuhan sedikit demi sedikit bergeser. Kemudian gugur. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita ingat Petrus. Ketika badai datang, mereka berteriak-teriak, mereka ketakutan. Apalagi waktu Yesus jalan di atas air menjadi sangat ketakutan. Mereka berteriak hantu-hantu. Lalu Yesus berkata begini, tenanglah, tenanglah, jangan takut. Ini aku. Bapak Ibu, kemudian waktu dia lihat Yesus, waktu dia dengar Yesus berkata, tenanglah, jangan takut, ini aku. Tiba-tiba imannya tumbuh. Karena iman timbul dari pendengaran akan perkataan Kristus. Imannya tumbuh. Waktu imannya tumbuh, ketakutan itu tiba-tiba hilang. Kemudian dia berkata, kalau engkau itu Tuhan, suruh aku jalan di atas air. Tuhan bilang gini, jalanlah di atas air. Bukankah air itu masalahmu? Badai, gelombang itu masalahmu? Jalanlah di atas masalahmu. Tapi dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Waktu dia jalan di atas air dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, dengan terus memperhatikan Yesus Kristus, kita lihat kan imannya dominan, perasaannya ditaklukkan. Rasa takut ditaklukkan ketika iman tumbuh. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, ya, ketika perasaannya lebih dominan, dia tiba-tiba jadi takut. Waktu dia takut, dia tenggelam. Lalu Yesus berkata, sederhana, hai orang yang kurang percaya, kenapa engkau takut? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa belajar bahwa ketakutan itu membunuh imanmu. Waktu perasaan takut, perasaan khawatir lebih tinggi, maka iman turun. Tapi waktu imanmu naik, perasaanmu, rasa takut, rasa khawatir, itu tiba-tiba bisa dikalahkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Daud pernah berkata dalam Mazmurnya, dia bilang begini, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Bapak Ibu, ketakutan itu akan mengalahkan imanmu, mengikis keyakinanmu. Berikutnya, penyebab krisis iman, pengajaran yang tidak seimbang. Saya coba merenungkan kenapa beberapa orang Kristen kok gampang sekali menjadi takut dan khawatir, gampang sekali mempersalahkan Tuhan. Ternyata salah satunya adalah pengajaran yang tidak seimbang.
Pengajaran yang selalu dan hanya menekankan pada berkat-berkat Tuhan. Kalau ikut Yesus kau pasti diberkati. Kalau ikut Yesus masa depanmu hebat. Kalau ikut Yesus kau pasti menang. Kalau ikut Yesus, semua yang menyenangkan itu disodorkan kepada kita. Pengajaran ini bukan salah. Saya percaya ikut Yesus kita pasti diberkati. Nah, persoalannya kan begini. Setiap kali kita bicara berkat, kita selalu konotasinya mengarah kepada kekayaan, kepada uang, kepada harta. Padahal waktu kita percaya kepada Yesus, Alkitab berkata bahwa segala berkat rohani telah dianugerahkan kepada kita. Paulus tulis kepada jemaat di Efesus bahwa orang yang ada di dalam Kristus itu segala berkat rohani, damai sejahtera, sukacita, ya, itu semua Tuhan sodorkan kepada kita, melimpah. Bahkan waktu kita ada di dalam tekanan, waktu kita berbeban berat, kita punya jaminan untuk mendapatkan kelegaan. Bukankah Yesus berkata, datanglah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Loh, Tuhan tidak bilang begini, datang kepadaku masalahmu selesai. Enggak, Tuhan bilang gini, aku kasih engkau kelegaan. Nah, waktu kita lega, waktu kita bisa tenang, kita gampang sekali mendengarkan arahan-arahan Tuhan. Supaya kita bijak dalam membuat pilihan dan keputusan. Tuhan tidak akan meniadakan masalah. Karena masalah dan tekanan itu melatih otot-otot iman kita. Otot-otot rohani kita. Menjadi orang yang tangguh, menjadi orang yang kuat. Tuhan tidak akan singkirkan masalah. Karena masalah itu paling bagus. Ya, untuk apa? Menunjukkan kualitas iman kita. Masalah itu sudah alat yang paling hebat sudah. Untuk menunjukkan siapa kita sesungguhnya. Masalah itu, problem, artinya gini, dilempar ke depan. Jadi masalah membawa kita bergerak ke depan. Nah, masa depan kita kan di depan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Artinya, masalah membawa kita lebih dekat kepada kemenangan. Nah, pengajaran yang salah, ya, yang terus menekankan kepada berkat-berkat, nggak pernah bicara tentang salib, nggak pernah bicara tentang sangkal diri, nggak pernah bicara tentang pikul salib tiap hari. Itu membuat orang Kristen dinina-bobokan sama berkat. Tak begitu mengalami krisis, mereka mulai mempertanyakan Tuhan. Katanya ikut Yesus diberkati. Katanya satu orang percaya seisi keluarga diselamatkan. Kenapa keluargaku belum diselamatkan? Pasti itu hanya masalah waktu. Jangan-jangan keluarga belum diselamatkan karena mereka melihat hidup kita belum berubah. Istri bertobat, berharap suami bertobat. Tapi mulutnya nggak bertobat, ngomel terus. Gimana suami mau ke gereja? Gimana suami mau percaya? Suami bertobat. Gitu, ikut Yesus, tapi kekasarannya tidak bertobat. Kata-kata yang pedas, yang menyakitkan tidak bertobat. Gimana istri mau percaya kepada Yesus? Kita mesti seimbang di dalam pengajaran. Bapak Ibu, saya berharap setiap kita menjadi orang-orang yang bijak dalam mendengarkan berita. Salah berita, maka salah kehidupan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana solusi ketika kita menghadapi krisis iman? Ya, kita tahu penyebab orang mengalami krisis iman, ya, karena hidup dalam kesesakan, masalah yang begitu berat, bertubi-tubi, nggak ada jalan keluar, ya, kemudian menjadi nggak yakin lagi tentang
keberadaan Tuhan, kesetiaan Tuhan, kita sudah nggak yakin lagi. Ya, yang kedua dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Itu memang membunuh iman yang luar biasa. Pengajaran yang tidak seimbang, yang hanya menekankan hanya kepada kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia. Padahal kasih karunia tidak membuat kita itu enak-enak saja, santai-santai saja. Paulus berkata dia rasul kasih karunia, dia banyak bicara tentang kasih karunia. Waktu dia berkata begini, aku ada karena kasih karunia. Kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Justru oleh kasih karunia itu aku bekerja lebih keras daripada semua rasul-rasul. Saudara lihat? Nah, orang bilang, ada kasih karunia. Ya, Tuhan Maha Kasih. Tuhan pasti ampuni kita. Udah nikmati saja kehidupan. Kita lupa tentang keadilan Tuhan. Karena pengajaran yang tidak seimbang. Ketika kita hadapi masalah, kita kemudian mempertanyakan Tuhan dan meragukan pribadinya dan firman-Nya. Nah, apa solusi ya supaya iman kita itu kembali? Sederhana Bapak Ibu, baca dan renungkan firman Tuhan siang dan malam. Baca dan renungkan firman Tuhan siang dan malam. Bapak Ibu, kita lihat ayat ini. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Sekali lagi, iman itu tumbuh, iman itu timbul, muncul dari pendengaran, ya, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi ya, kita perlu untuk membangkitkan iman kita, baca dan renungkan firman Tuhan siang dan malam. Kata firman di sana bukan menggunakan kata logos, tapi menggunakan kata rema. Ya, artinya firman hasil dari perenungan-perenungan kita. Firman yang kita kecap, firman yang kita kunyah siang dan malam. Setiap kali Alkitab bicara siang dan malam itu satu hari penuh. Kita memikirkannya, kita memperkatakannya, kita mengunyahnya sampai kebenaran itu menguasai hati kita. Dan iman tumbuh dari sana. Jadi bukan hanya sekedar kita dengar, oh iya, amin. Ya, nah kenapa ini penting Bapak Ibu? Kenapa saya tulis bahwa baca dan renungkan firman Tuhan siang dan malam? Karena rema itu harus hasil dari perenungan, bukan hanya mendengar saja. Hari ini Bapak Ibu dengar firman Tuhan. Coba lihat apa yang Tuhan katakan kepada Yosua. Ya, saya tuh biasanya kita selesai ibadah suka tanya sama anak-anak, tadi kamu dapat apa? Nah kalau sudah, itu sebenarnya sudah nggak ingat atau lupa. Ya, di dalam dekom gitu saya sering lihat kan, dapat apa? Itu berarti lupa. Bapak Ibu coba lihat, apakah Tuhan ya dengan sengaja atau mungkin asal ngomong saja ketika dia berkata kepada Yosua. Nah perhatikan ini, coba lihat Yosua. Janganlah engkau lupa. Kenapa Tuhan bilang gini? Jangan lupa. Karena kita sering lupa. Janganlah engkau lupa. Berarti gampang sekali kita lupa. Ya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Kunyah, kecap, sampai kita menemukan sari-sarinya. Sampai gizi dari makanan itu kita bisa masukkan dalam tubuh kita. Ya, coba, jangan engkau lupa, berarti nggak boleh lupa, ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan, jadi harus diucapkan.
katakan supaya kita ingat. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak. Jadi nggak cuma ingat saja. Tujuan merenungkan supaya kita bisa melakukan. Karena waktu kita melakukan, Alkitab berkata, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Kita bertindak sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Sesuai dengan pewahyuan yang kita terima. Beberapa waktu yang silam saya diberkati dengan sharingnya Andre. Andre bilang begini bahwa manusia itu punya waktu mendengar sebuah berita, ya, manusia memiliki memori, dua memori. Memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Nah, waktu pertama kali kita mendengar, Bapak Ibu dengar pengajaran firman Tuhan, itu tersimpan di memori jangka pendek kita. Ya, oh iya. Apa judulnya? Krisis iman. Ya, gitu. Ya. Tapi untuk memindahkan, ya, berita yang kita dengar yang tersimpan di memori jangka pendek ini, maka Bapak Ibu harus mengulang-ulang supaya gini, dia berpindah ke memori jangka panjang. Ya, bisa mengingat dalam waktu yang sangat lama. Ya, kalau kita sedang menghafal pelajaran, ya, nggak mungkin sekali baca sudah tahu. Itu enggak kan? Kita ulang-ulang, ya. Pada mulanya adalah firman, pada mulanya adalah firman. Oh, berarti permulaan itu adalah firman. Waktu kita mengulang-ulang, pengulangan melahirkan pewahyuan. Bapak Ibu, makanya Alkitab berkata renungkan itu siang dan malam. Bapak Ibu, coba dengar nih. Percayalah begini. Waktu Bapak Ibu keluar dari tempat ini, itu baru tersimpan di memori jangka pendekmu. Kalau engkau tidak mengulangnya, nanti Bapak Ibu akan ketemu, mendengar, melihat ada banyak berita. Kemudian berita itu akan menggeser berita firman yang Bapak Ibu sudah dengar. Lalu kemudian hari Senin kemarin apa ya? Judulnya sih krisis iman, tapi apa penyebab iman apa ya? Kita lupa. Apalagi kalau kita nggak catat, tambah lupa. Tuhan tuh bicara kepada nabi-nabinya. Tuliskanlah, tuliskanlah, tuliskanlah. Loh, itu penting Bapak Ibu. Saudara mencatat. Ya, yang pertama panca indramu melihat, kemudian waktu engkau membaca, panca indramu sedang beraktif. Waktu engkau membaca, telinga mendengar. Waktu telinga mendengar tersimpan dalam memori. Kemudian kita mengulang-ulang, kemudian kita semakin yakin. Ya. Hari-hari ini saya mengucapkan apa yang ditulis oleh Mazmur 46. Ya, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong sangat terbukti. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Itu saya ucapkan gitu. Allah itu bagiku tempat perlindungan dan kekuatan. Kalau aku bertemu dengan Tuhan, Tuhan menyertai aku dapat kekuatan. Aku pasti terlindungi dari berbagai macam rancangan-rancangan orang jahat. Waktu Tuhan izinkan aku masuk dalam kesesakan, aku tahu Dia penolong yang sangat terbukti. Waktu saya mengucapkan itu terus Bapak Ibu, iman saya tiba-tiba jadi kuat. Bahwa begini, apapun yang saya hadapi, saya akan hadapi bersama dengan Tuhan. Sebab di dalam Dia ada kekuatan yang mengalir. Sebab bukan kuat dan gagah saya, tapi oleh Roh-Nya. Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Waktu itu saya ucapkan firman itu, saya ucapkan, roh saya bertambah kekar. Ya, otot-otot rohani saya, otot-otot iman saya tiba-tiba memberikan saya sebuah daya juang untuk bergerak maju tanpa keraguan. Mengucapkan firman. Bapak Ibu, makanya Tuhan bilang ini, janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan. Ya, supaya kita nggak lupa Bapak Ibu. Nah, kalau kita lupa, bagaimana Roh Kudus mengingatkan kita?
Kalau kita lupa bagaimana firman Tuhan itu menerangi hati kita. Bagaimana dia menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kita ada dalam kegelapan karena firman itu telah hilang. Kita melupakannya. Ini hal yang sangat sederhana. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu terus cermati. Hari-hari ini saya cuma mau bicara kepada Bapak Ibu Saudara. Dengar firman supaya imanmu tumbuh. Lalu iman harus bekerja sama dengan ketaatan. Udah, imanmu sempurna. Dan kau akan lihat perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Kau akan keluar sebagai pemenang. Nah, mari kita lebih jauh lagi. Perhatikan ini Bapak Ibu. Terobosan kehidupan kita selalu didahului oleh pewahyuan kebenaran yang Tuhan singkapkan. Terobosan, kemenangan yang akan saudara raih selalu didahului oleh pewahyuan akan kebenaran yang Tuhan nyatakan kepada saudara. Tuhan itu cara kerjanya selalu begitu. Selalu firman Tuhan datang lebih dulu. Supaya apa? Supaya engkau punya iman. Dan imanmu bekerja sama dengan perbuatan-perbuatanmu. Lalu engkau mengalami penyelamatan dari Tuhan. Semua kebenaran yang Bapak Ibu setuju, yang Bapak Ibu percayai dan kau imani, itu akan menjadi fakta kehidupanmu. Sekali lagi, semua kebenaran yang kita setujui, yang kita katakan amin, aku percaya, itu akan menjadi fakta kehidupanmu ketika engkau mewujudkannya dalam tindakan. Mari kita belajar untuk taat, bahkan ketika kita harus melakukan sesuatu yang sepertinya tidak masuk akal. Saya mau dengan cepat, Bapak Ibu perhatikan gini, cara Tuhan yang unik. Ya, ketika dia memimpin Gideon. Ya, perhatikan ini. Ya, Bapak Ibu belajar seperti Gideon, belajarlah taat bahkan untuk melakukan sesuatu yang sepertinya tidak masuk akal. Tapi disitulah imanmu bekerja. Lihatlah bagaimana Tuhan mengajari Gideon supaya Gideon kembali mempercayai Tuhan dengan cara-cara yang unik untuk memenangkan pertempuran. Nah, Tuhan itu memberikan firman-Nya berkali-kali sampai imannya Gideon itu tumbuh kembali. Ya, dan Tuhan tidak pernah menyerah dengan keraguan dan sikap pesimis daripada Gideon. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-12, Tuhan kan bilang gini, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah perkasa. Gideon bilang gini, kalau Tuhan menyertai kami, kenapa kami hadapi masalah? Tuhan kembali lagi bicara dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu dan selamatkanlah Israel. Dijawab lagi sama Gideon, dia masih belum punya keyakinan, dia masih imannya masih belum tumbuh, tapi Tuhan tidak menyerah. Tuhan sampaikan lagi firman-Nya. Ya, dia bilang gini, aku paling kecil, kaumku paling kecil. Lalu Tuhan di ayat 16 berkata gini, aku menyertai engkau, engkau akan merebut dan mengalahkan Midian sampai habis. Lalu Gideon bilang gini, berikan aku tanda. Bapak Ibu, lalu dia olah makanan binatang, lalu ditaruh, lalu ketika malaikat Tuhan mengulurkan tongkatnya langsung terbakar. Lalu dia bilang gini, aku, celakalah aku karena aku telah melihat Tuhan dengan mataku. Lalu Tuhan bilang ini, diberkatilah engkau tidak akan mati. Loh, Bapak Ibu, Tuhan itu tidak menyerah. Lalu kemudian kita tahu, selanjutnya dia mulai tumbuh keyakinannya. Berkali-kali Tuhan sampaikan kebenaran-kebenaran. Waktu imannya tumbuh, dia melakukan apa yang Tuhan mau dia kerjakan. Bahkan ketika dengan cara yang unik. Nah, kenapa saya bilang dengan cara yang unik? Kalau Bapak Ibu memperhatikan gambar ini, kemudian Gideon memimpin 32.000 orang Israel untuk pergi berperang mengalahkan orang-orang Midian. 32.000.
Coba lihatlah cara Tuhan menyeleksi pasukan-pasukan Israel. Tuhan tuh bilang yang pertama begini, yang takut dan gentar pulang. Kenapa? Takut dan gentar itu, ketakutan dan kekhawatiran itu melemahkan iman. Tahu berapa yang pulang? 22.000 pulang. Tinggal 10.000. Tuhan bilang ini masih terlalu banyak. Kemudian Tuhan seleksi lagi. Cara seleksinya apa? Tuhan bilang begini, suruh mereka minum. Yang minum langsung menjulurkan lidahnya ke air, suruh pulang. Tapi yang minum jongkok pakai tangan. Saya tuh bingung. Biasanya kalau kita mau cari pasukan, cari tentara, yang kita seleksikan begini. Kuat, sehat, tinggi, besar, terlatih pegang alat-alat perang, ya kan gitu. Coba Tuhan bilang gini, yang takut pulang. Loh, Tuhan tuh selalu menyoroti karakter. Takut, gentar, pulang. Ya, yang minum kayak anjing, pulang. Sisa berapa? 300. 300 orang. Tapi lihatlah, Gideon. Imannya sudah kuat. Dia percaya. Tuhan bilang begini, sekarang bawa sulu, obor, dan bawa sangkakala. Loh ini mau pergi perang kok bawa buyung untuk dipecahin. Ya, kemudian obor, sangkakala. Saudara lihat bagaimana cara mereka berperang. Itu ada obor. Ya. Lalu kemudian tiup sangkakala, menang. Kenapa? Simple Bapak Ibu. Keyakinan yang teguh akan Tuhan dan firman-Nya telah muncul kembali, telah menguasai hati daripada Gideon. Sehingga Tuhan mau pakai cara apa saja. Tidak masuk akal, nabrak di pikiran. Tidak, pokoknya taat saja sama Tuhan. Waktu dia taat dengan 300 orang. Tanpa pedang, tanpa panah, tanpa tombak dan perisai. Mereka memenangkan pertempuran. Bapak Ibu lihatlah. Tapi kita perlu dengar firman Tuhan lebih dulu. Ya, kalau kita baca Ishak, Bapak Ibu juga akan tahu. Ishak mengalami krisis, kelaparan. Dia pengen pergi ke Mesir. Tapi Tuhan bilang gini, enggak usah pergi ke Mesir. Tinggal saja di sini. Aku akan memberkati engkau. Kenapa? Ayat yang kelima Bapak Ibu baca. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku. Tuhan cuma bilang gini sama Ishak. Kamu ngalami krisis. Enggak usah pergi ke Mesir. Enggak usah andalkan yang lain. Tinggal aja di sini. Lakukan seperti bapakmu. Bapakmu mendengarkan perkataanku, lalu kemudian dia mentaatinya. Kemudian sederhana Bapak Ibu, Ishak tetap tinggal di sana, lalu kemudian dia menabur di tanah yang sulit, karena terjadi kelaparan, panen gagal, tanah tidak bagus, tidak subur, tapi dia menabur. Bapak Ibu tahu? Sederhana. Ayat 12 berkata, dalam tahun itu juga, dia menuai 100 kali lipat. Dia menjadi kaya, semakin kaya, sangat kaya. Kapan? Waktu dia dengar firman. Kemudian dia mempercayai Tuhan dan firman-Nya. Lalu kemudian bukan hanya imannya saja, tapi imannya bekerja dengan perbuatannya. Dia menabur, dia lakukan apa yang Tuhan mau. Dan lihatlah, mujizat terjadi. Bapak Ibu, baca ini baik-baik. Hanya ketaatanmu kepada firman Tuhanlah yang akan membuktikan imanmu kepada Kristus. Ya, hanya ketaatan saudara kepada firman Tuhan, itulah yang membuktikan imanmu kepada Dia. Kita berkata, aku percaya kepada Tuhan, tapi kita nggak taat. Nah, justru ketidaktaatan hanya menunjukkan ketidakpercayaan kita. Ya dong. Kalau kita percaya, kita taat. Ketidaktaatan menunjukkan bahwa kita tidak percaya. Bahwa kita sedang mengalami krisis iman.
Percayalah gini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menghadapi masalah, dengar ini baik-baik. Tuhan itu seolah-olah ingin berkata kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa dia tidak terkejut, dia nggak panik, dia tidak khawatir dengan situasi yang Bapak Ibu hadapi. Tuhan mungkin sedang berkata kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa dia akan terlibat di dalamnya. Dia sangat suka melakukan apa yang kita nggak bisa lakukan. Dia sangat suka mengerjakan apa yang kita anggap mustahil, karena itu memang bagiannya. Ketika Tuhan mengizinkan kita tidak mampu lagi, ya, sampai-sampai kita hanya bisa mengandalkan janji firman-Nya saja. Kalau itu yang tinggal yang harus kita jalani, dengar ini, kita sudah dekat dengan mujizat. Selama saudara masih punya tempat pelarian, selama saudara masih bisa mengandalkan yang lain, selama saudara mencoba mencari pertolongan dari tempat yang lain, saudara tidak akan melihat mujizat. Memang itu polanya Tuhan bekerja. Itu polanya Tuhan, cara Tuhan menolong kita. Janjinya datang, firman-Nya datang. Dia memberikan janji lebih dulu daripada berkat-Nya. Dia memberikan janji firman-Nya lebih dulu sebelum pertolongan datang. Sebelum pemulihan datang. Selalu firman datang dulu, janji datang dulu. Kenapa? Supaya ketika berkat itu datang, mujizat itu terjadi, pemulihan terjadi, pertolongan terjadi. Kita tahu bahwa berkat, pertolongan, pemulihan itu datang dari Dia. Karena janjinya, bukan karena kita. Iman kita lewat ketaatan kita, itulah yang membuat semuanya menjadi fakta. Dari semua janji Tuhan terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu selalu ingat ini, itu pola Tuhan. Kalau Dia mau tolong Bapak Ibu Saudara, Dia kasih firman, Dia kasih janjinya sebelum Dia berikan berkat-Nya, sebelum Dia kasih pemulihan, sebelum Dia kasih pertolongan, sebelum Dia buat mujizat. Dia selalu sodorkan firman-Nya, janjinya, supaya engkau yakin, engkau teguh. Sehingga ketika pemulihan, berkat, pertolongan, mujizat terjadi, kita sadar bahwa semua itu datang dari Dia lewat janji firman-Nya. Bukan kekuatanku. Sehingga kita nggak bisa sombong. Oleh karena itu, izinkan telingamu terus mendengar firman-Nya. Karena Tuhan mau menunjukkan jalan-jalannya kepada setiap kita. Saya mau kita sama-sama baca ayat ini. Lalu kita selesai. Oke? Mari kita baca. Mazmur 46 ayat 2 sampai dengan 4. Kita baca sama-sama ya. Pada hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Bapak Ibu, kita tidak akan takut. Apapun yang tergoncang di dunia ini, kita tidak akan takut. Kenapa? Karena Tuhan tempat perlindungan dan kekuatan kita. Sebagai penolong, Dia sangat terbukti. Pemazmur berkata, sekalipun apapun yang goncang, dia berkata, aku tidak takut. Wow, baca nanti secara lengkap Mazmur 46. Tuhan ada di dalam kota. Kalau Tuhan ada di dalamnya, tidak akan tergoncang orang-orang yang ada di dalamnya. Kita tidak akan tergoncangkan. Percayalah, imanmu tidak akan tergoncangkan. Karena itu jangan lupa perkatakan firman Tuhan. Renungkan siang dan malam. Bukan hanya waktu di gereja direnungkan. Siang dan malam pulang, dengarkan kembali firman Tuhan. Sampai imanmu tumbuh. Waktu engkau sudah terima janjinya, engkau akan bersegera melihat bagaimana Dia menolong engkau. Ketika engkau mentaati
firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Boleh kita naikkan refnya saja dari pujian tadi. Ku percaya Kau Tuhan yang tidak pernah gagal. Dia Tuhan yang tidak pernah lalai. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama. Biarkan pujian ini menjadi ikrar iman kita. Kalau hari-hari ini kau dapati keyakinanmu kepada Tuhan, kepercayaanmu kepada Tuhan dan firman-Nya sudah mulai goyah. Keraguan sudah mulai menguasai hatimu, ketakutan, kekhawatiran. Karena begitu banyak beban yang berat yang membuat engkau hidup dalam kesesakan. Yesus berkata, datang kepadaku, aku kasih engkau kelegaan. Pikulah kuk yang kupasang, karena kuk yang kupasang ringan. Jangan-jangan kita salah pikul kuk. Ya, jangan-jangan kita pikul sendiri tanpa Tuhan. Tapi hari ini Tuhan berkata, dengarkan firman-Nya. Dia mau memberi kelegaan. Dia tempat perlindungan dan kekuatan bagi kita. Dia penolong yang sangat terbukti. Mari naikkan pujian ini bagi Tuhan. Thank you Jesus. Ku percaya Kau Tuhan yang tidak pernah gagal. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi dengan lebih sungguh katakan, aku percaya kepada pribadi-Mu. Aku percaya kepada firman-Mu, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Bapa, kami datang kepadamu. Engkau Tuhan yang mengenali jalan-jalan hidup kami. Engkau Tuhan juga yang tahu apa yang menjadi kondisi kami hari-hari ini. Kalau Engkau dapati iman kami sedang goyah karena kehidupan yang begitu menyesakkan dada, persoalan-persoalan yang tak pernah selesai, seolah-olah tidak ada lagi jalan keluar bagi kami. Itu membuat kami mempertanyakan tentang Tuhan. Itu membuat kami menjadi pesimis akan masa depan kami. Ketika ketakutan dan kekhawatiran menguasai hati kami, membuat kami mengecilkan Tuhan, membuat kami berpikir bahwa Tuhan tidak mampu lagi tolong kami. Atau jangan-jangan karena kami salah mendengar berita kebenaran yang tidak seimbang, sehingga kami hanya berfokus pada berkat. Sehingga ketika berkat tidak datang, kami menjadi ragu akan Tuhan dan firman-Mu. Waktu kami dengar firman-Mu hari ini, kami tahu Tuhan, betapa pentingnya kami merenungkan firman-Mu siang dan malam, supaya iman kami tumbuh. Setiap kali Tuhan mau menolong kami, Tuhan selalu mewahyukan kebenaran janji-Mu kepada kami. Sehingga waktu kami dengar firman-Mu, iman kami tumbuh. Waktu kami melakukannya, kami akan melihat bahwa semua janji-Mu akan menjadi realita, kenyataan dalam hidup kami. Dan kami tahu, itu bukan karena kami, tapi karena Tuhan setia dengan firman-Mu. Karena Tuhan tidak pernah lalai dengan janji-Mu, karena Tuhan tidak pernah gagal dalam semua rancangan-Mu atas hidup kami. Berkati umat-Mu supaya mereka tetap kuat di dalam iman, keyakinan dan kepercayaan mereka kepada Tuhan dan firman-Mu tidak akan tergoyahkan. Bahwa Tuhanlah tempat perlindungan dan kekuatan bagi mereka, penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Itu sebabnya kami akan berkata, kami tidak takut,
sekalipun semuanya goncang, kami akan tetap tegak berdiri sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih. Bagimu segala hormat dan kemuliaan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, kiranya meneguhkan, menguatkan dan membangkitkan iman percayamu kepada pribadi Tuhan yang tidak pernah gagal dan tidak pernah lalai dalam menepati setiap janji firman-Nya yang sudah datang kepadamu pada hari ini. Ketaatanmu akan membuat semuanya menjadi realita dan kenyataan yang akan engkau alami dan nikmati di sepanjang perjalananmu yang akan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terimalah berkat Abraham, Ishak dan Israel, berkat yang disempurnakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita terima berkat ini dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.